So welcome back to Macronism, channel yang ngebahas akuarium air laut dan makro alga. So today, hari ini kita bakal ngebahas dan gue bakal sharing beberapa atau menjawab pertanyaan lah, beberapa pertanyaan mainstream banget ini yang sering ditanya di Facebook perihal tank makro alga. Yang sering gue posting itu suka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kayak gini terus dan terus. Jadi mendingan kita bahas di sini, oke? Jadi lebih jelas. Yang pertama nih, Bang, mendingan cycling apa enggak? Oke. Balik lagi guys, cycling itu buat apa dan fundamental untuk membangun ekosistem itu apa sebenarnya? Mau cycling boleh, cuman kalau nggak cycling juga sebenarnya nggak terlalu masalah sih, karena ini kan makro alga ya. Daya tahannya juga lebih kuat dari koral dan ikan sebenarnya. Dan sebenarnya makro alga itu sendiri juga membantu untuk menstabilkan nutrien ya, terutama dari nitrat dan fosfatnya sih. Soalnya kan dari awal-awal kita ngebuild akuarium itu pasti banyak lah dari kalian yang patokannya itu dari lumut coklat. Sebenarnya lumut coklat bukan jadi patokan siapa ya sebenarnya. Bukan patokan utama lah untuk melihat bagaimana akuarium itu mature atau enggak. Itu menurut saya sebenarnya dari makroalga itu sendiri juga sebenarnya bisa membantu untuk membersihkan atau mematurekan akuarium itu sendiri. Karena emang fungsi dari makroalga dan dari makroalga dan brown alga yang suka tumbuh ini sebenarnya sama-sama. Kebutuhan mereka akan nutrien itu sama, kebutuhan mereka akan cahaya itu sama. Tapi bagaimana cara mereka tuh untuk mempercantik ekosistem lah sebenarnya. Dari segi warna dan lain-lain, otomatis kan mendingan pakai makro alga dong. Karena kan brown alga itu sendiri tumbuh karena emang spora mereka yang menyebar, terus mereka makan dari nutrien, nitrat dan fosfat. Terus mereka juga berfotosintesis dari lampu yang kita pakai. Ya sama makro alga juga seperti itu sebenarnya. Jadi mendingan langsung, ya kalau nggak cycling mode sebenarnya nggak masalah. Paling kapasitas makro alga dibanyakin, minimal 1/4 dari tank kalian itulah. Akuarium juga bisa lebih cepat mature. Terus brown alga pertumbuhan brown alga pun bisa ditekan sebenarnya, bisa diminimalisir lah, kurang lebih seperti itu. Karena emang nutriennya kalah diserap oleh makro alga itu sendiri ya, jadi mereka kayak tumbuh ogah-ogahan sih. Nah itu menurut saya. Terus yang kedua ada apa nih ya, yang kedua, pakai skimmer nggak om? Buset, kalau saya sih sebenarnya di rumah nggak ada yang pakai skimmer. Karena balik lagi ke fundamental skimmer itu sendiri sebenarnya buat apa? Untuk mengangkat bekas-bekas biolog atau zat-zat organik dan anorganik lah yang belum terlalu dalam air, terus diangkat sama busa skimmernya itu, ditampung, dan itulah hasil kotorannya. Kalau saya sih nggak ada yang pakai protein skimmer kebetulan ya. Karena saya percaya, dan beberapa riset juga mengatakan karena emang makroalga itu penyerap nutrien yang cukup efektif. Jadi saya ya no worry lah kalau nggak pakai protein skimmer. Cuman kalau emang Anda mau piara ikan banyak di tanknya tuh, lagi tanknya kecil, ikannya mau dibanyak-banyakin berapa puluh ekor, ya udah mau pakai aja. Cuman karena saya di rumah ikan cuma 1 atau 2 ekor, ya saya nggak pakai lah. Soalnya juga nggak jadi sumber amoniak dan jadi sumber nitrit yang cukup gimana banget sih. Tetap nol amoniak dan nitritnya. Nitrat pun juga cenderung rendah. Jadi itulah kenapa saya nggak pakai protein skimmer. Mungkin seperti itu. Terus yang ketiga apa nih? Dosing nggak tuh om? Wah, kalau dosing sih dulu pakai Ceto Grow. Dikasih sama salah satu orang grup di Facebook. Thank you banget buat, saya lupa, Om Demi kalau nggak salah namanya. Thank you banget ya om, pernah dikasih testimoni lumayan Ceto Grow. Terus untuk sekarang saya kebetulan mengembangkan dosing saya sendiri, namanya Macro Booster. Cuman ya nantilah om, untuk komersial itu gampang, masih di dalam tahap uji coba juga. Terus saya dosing Big 3 gak ya? Saya dosing Big 3 kok. Dosing terutama dari jenis Halimeda ya terutama ya. Mereka kan butuh alkalitas dan kalsium yang emang jadi salah satu sarana penopang atau penyusun sel-sel mereka, karena emang tekstur mereka tuh keras, dan emang dari yang saya baca-baca tuh mereka punya struktur karbonat di talusnya atau sel-selnya. Itulah kenapa saya harus dosing untuk mempertahankan dari struktur karbonat itu biar nggak melting, biar nggak bleaching begitu. Terus magnesium saya juga butuh sebenarnya. Magnesium itu penting banget sebenarnya untuk beberapa jenis makroalga merah, terutama dari jenis Botrycladia ataupun kayak Gracilaria. Pokoknya mayoritas makroalga merah itu sebenarnya butuh
magnesium untuk mensupport pertumbuhan talus mereka, karena dari struktur mereka kan juga kelihatan kan keras-keras gitu. Terus dari ya itu nanti bakal kita bahas di chapter selanjutnya lah untuk dosing. Apa-apa aja kayak makro-mikronya segala macem. Cuman ini secara garis besar aja yang saya pelajarin soal dosing itu sendiri dan saya terapkan di tank-tank saya. Oke. Terus apalagi ya? Ini suhu 30 derajat bisa hidup gak makroalga seperti itu? Oh, bisa banget cuy. 30 derajat itu bisa banget. Karena mereka itu hidup di zona rata-rata yang saya punya itu ya, mereka tuh hidup di zona intertidal. Jadi zona-zona agak pesisir gitu yang belum terlalu dalam, mungkin kedalaman 1 sampai 5 meter lah. Otomatis juga suhunya mungkin belum terlalu dingin. Saya pernah waktu itu ke pulau mana ya, Pramuka Pramuka kalau nggak salah. Saya sempat ketemu beberapa jenis makroalga emang di kedalaman 1 sampai 3 meter. Nggak usah berenang sampai ke dalam buat ambilnya, dan itu suhunya juga lumayan hangat ya. Jadi ya 30 sebenarnya masih oke banget kok, oke banget. Acropora dijemur bisa, apalagi makroalga cuma suhu 30, ya enggak? Bisa banget. Untuk suhu 30 derajat memelihara makroalga, oke? Nggak usah pakai chiller segala macem, asal nggak di atas suhu 32 lah. 32 udah maksimal banget sebenarnya sih. 35, wah itu mateng. Jadi sop. Terus, nah ini WC berapa kali seminggu om? Kalau untuk WC sendiri saya paling ya tergantung mood sebenarnya sih. Makin gede tanknya otomatis durasi WC ini semakin lama. Cuman untuk yang kecil paling 1-2 minggu saya WC lah, itu pun pakai NSW sebenarnya. Untuk WC ini sebenarnya nggak ada aturan baku ataupun aturan wajib lah. Karena kan juga saya udah mulai dosing nih. Jadi udah ketahuan parameter air yang saya butuhkan itu berapa. Terus kadar nutrien kadar nutrien yang ada di tank saya pun cukup rendah. Dari nitrat tuh kalau nggak salah cuma maksimal 10 ppm. Terus fosfat itu paling tinggi saya pernah ngalamin tuh 0,4 kalau nggak salah, 0,4 sampai 0,3 doang. Kurang lebih seperti itu sih. Ya paling kalau WC kalau emang lagi mood aja, lagi pengen sekalian bersih lumut segala macem yang di kaca-kaca, saya WC otomatis. Untuk WC nya terserah kalian lah pokoknya. Untuk WC paling sih yang disarankan emang rata-rata ya seminggu sekali 10-20% lah kurang lebih, nggak usah banyak-banyak banget. Cuman kalau 2 minggu sekali saya paling 30-40%. Pernah juga 50% kalau emang lagi gimana ya, lagi pengen aja sih. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertanyaan terakhir nih. Udah cukup banyak pertanyaannya, cukup ya 5 ya. Ini 5 pertanyaan kalau nggak salah deh. Angguran tiba-tiba mati mendadak, kenapa ya Kang? Padahal lagi lebat-lebatnya. Pernah kejadian kah? Aduh, ini sih kebetulan pernah beberapa kali, tapi itu di tank kecil ya. Kalau di kolam sih saya piara kaulerpa macam-macam tuh, kayak aseman, kayak angguran segala macam. Puji Tuhan belum pernah spawning yang bikin keruh air. Mungkin karena emang nutriennya cukup banyak buat mereka. Jadi ya kebutuhan akan nutrisinya juga terpenuhi, kebutuhan akan cahaya juga terpenuhi. Jadi mereka nggak ada motivasi untuk melakukan yang namanya spawning atau perilaku seksual, melepaskan spora. Itu kan karena mereka kan melepaskan spora ya, karena dirasa mungkin lingkungannya sudah tidak mendukung untuk mereka buat tumbuh, ataupun ada beberapa komponen-komponen yang tidak bisa mereka dapatkan di ekosistem tersebut. Itulah kenapa mereka jadinya spawning, memutih dan akhirnya melting. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman untuk bahasan selanjutnya gimana cara mencegah dan lain-lain, kenapa penyebabnya lebih detail, itu bakal kita bahas di chapter selanjutnya, biar saya ada konten lagi. Biar saya nggak usah mikir-mikir capek-capek, ini udah banyak banget nih konten yang harus dibahas. Oke? Sekian dari Macronism hari ini. Atas partisipasi dan pertanyaannya, thank you so much guys.